Halo teman-teman semuanya, sebentar ya, sharing ilmu bareng bersama Jessica. Oke, sudah aku pin teman-teman. Kita tunggu beberapa saat lagi kali ya, bentar lagi gitu. Oke, ini udah jam 7. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali lagi nih. Hari ini kita akan live lagi karena udah kurang lebih 1 bulan ya teman-teman ya. Kayak udah lama banget nih kok gak ada sharing bareng nih sama teman-teman dari FPB gitu. Udah lama gak sharing bareng, gak cerita-cerita bareng lagi. Gimana nih teman-teman kabarnya? Udah selesai UAS juga, udah bebas dari beban-bebannya nih ya. Nah, sebentar lagi udah mau kuliah lagi, sebentar lagi udah mau KRS juga teman-teman. Gimana nih kabarnya? Bisa tulis nih di kolom komentar nih, gimana keadaan kalian? Apa sih yang udah 1 bulan ini udah libur ya, ngapain aja teman-teman? Mungkin ada yang jadi relawan di kampus gitu yang vaksin, terus mungkin ada relawan di tempat lain, seperti itu. Oke. Kita tunggu beberapa saat kali ya supaya kita ngobrol-ngobrolnya juga enak nih sama narasumber kita malam hari ini. Gimana nih teman-teman? Asik banget kali ya. Ada olimpiade, teman-teman ngisi liburannya dengan hal-hal yang bermanfaat apa enggak nih semuanya nih. Pasti harus diisi dengan yang bermanfaat nih supaya liburan kita nih nggak sia-sia. Jangan rebahanmu teman-teman, jangan main handphone terus, banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin tapi tetap harus perhatikan protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, karena kita udah 1 bulan lebih ya, 1 bulan kita nggak live, nggak sharing bareng gitu teman-teman. Mungkin ada yang inget nggak sih terakhir kali kita live itu dengan siapa, membahas apa gitu? Masih ada yang inget nggak? Kalau yang aku inget itu, karena aku juga agak lupa ya teman-teman ya, 1 bulan lalu tuh kita live bareng temen kita dari program studi pendidikan angkatan 2020. Banyak banget deh yang kita bahas, terus akhirnya kita nggak live-live lagi gitu karena ya keadaan yang mungkin teman-teman ada yang tahu juga keadaan kita bagaimana gitu. Oke, halo, saya juga Elena. Karena kita udah lama gitu ya nggak sharing-sharing juga, langsung aja kali ya kita langsung sharing bareng dengan narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan kedatangan teman-teman kita dari pendidikan bahasa Inggris. Satu aja deh, nggak teman-teman. Kalau teman-teman kan banyak ya, karena ini cuma satu orang jadi teman kita dari program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2020. Nah, mau ngapain ya, dia mau cerita bareng apa sih sama kita? Mungkin kita langsung undang narasumber kita malam hari ini supaya bisa cerita-cerita nih apa sih pengalaman kuliahnya selama menjadi mahasiswa gitu kan. Oke, aku mau undang dulu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu aja. Halo Jessica, apa Halo kabar? Kak Pau, baik-baik. Aduh, aku nih tahu nama kamu, sering diceritain orang-orang, tapi baru pertama kali ngeliat langsung nih. Jadi pertama kali banget ya, walaupun virtual kayak gini. Oke, kamu lagi di Hmm. mana nih kebetulan? Aku lagi di kamar Kak. Oh, oke, lagi di kamar ya. Lagi ngapain aja nih selama liburan? Selama liburan sih, aku nggak ngapa-ngapain sih, paling nge-scroll IG, ngeliatin Oke. nilai. Udah sih itu doang. Oke, berarti selama kurang lebih 1 bulan ini ya menikmati masa-masa liburan lah ya, karena Hmm. kurang lebih setahun juga jadi mahasiswa, libur sebulan ya udah deh main Instagram aja gitu. Iya. Oke, nggak masalah. Mungkin teman-teman di sini bingung nih, narasumber kita siapa sih gitu. Mungkin kurang familiar atau mungkin bahkan memang tidak familiar gitu. Mungkin boleh Jessica langsung kenalin diri kamu supaya teman-teman kamu di sini atau dari teman-teman dari program studi lain bisa kenal sama kamu. Silahkan. Oke, halo semua, nama aku Jessica. Biasa bisa dipanggil Jera. Aku jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2020,
Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Salam kenal. Oke, Jessica ini sering dipanggil sama Jera ya, karena yang aku dengar juga Hmm. karena banyak yang namanya Jessica di Iya, PBI gitu. Jadi iya. oke dipanggilnya Jera. Mungkin aku panggil Jera juga kali ya supaya Hmm. kenal gitu. Oke, nggak Boleh, masalah. boleh. Oke, Jera. Kamu kan mahasiswa angkatan 2020 nih, ya berarti kan di bawah aku setahun lah ya, kita nggak beda jauh dikit gitu Iya, umurnya. Nah, selama kamu kan daftar kuliah kan masuk-masuk kuliah kan pandemi tuh. Pandemi iya. kan, pandemi Hmm. online terus, belum ketemu dosen, belum ketemu teman-teman kamu gitu. Mungkin sesekali lah ke kampus gitu. Pengalaman Iya. kamu kuliah selama online nih kayak gimana nih? Karena dari awal full online gitu, nggak tahu kantin yang mana, nggak tahu perpus yang mana, tuh kayak gimana sih? Jadi kan kebetulan angkatanku tuh masuk kuliah langsung online ya gara-gara Mm-mm. pandemi itu. Jadi bener nggak sempet ketemu teman-teman. Pernah ketemu pun itu juga karena ngambil jaket almet di kampus Oke. secara langsung. Eh Sebenarnya walaupun kuliah online, ikut kelas online itu susah, syukur-syukurnya aku bisa tetap ngikutin sih. Masih baik-baik aja, masih bisa serap ilmu dari dosen. Nilai aku juga syukurnya aman. Oke. Dan dari fakultas sama jurusan itu ada banyak event, jadi nggak terlalu bosen-bosen amat sih. Oke, berarti pertama kali ketemu temen juga pas ngambil alma mater doang, habis itu udah di rumah terus gitu ya, berarti kamu ya? Iya benar. Paling Oke. sesekali ya kalau dari kerja kelompok kan bisa ketemu, Mm-mm. bisa video call, Oh, udah berarti gitu. ketemunya tetap lewat online lagi gitu ya jatuhnya Iya. ya, nggak ketemu langsung ya. Mhm. Oke, nggak kebayang sih gitu ya, karena kan kalau aku kan 2019 masih sempet offline gitu ya, Iya. satu semester, semester kedua tuh aku cuman setengahnya doang gitu, nggak full aku offline gitu. Jadi pas aku beradaptasi online aja, walaupun aku udah jadi mahasiswa yang offline itu tuh emang agak susah gitu kan. Aduh, Hmm. belajar apaan nih, capek, bosen gitu. Terus kamu bener-bener dari awal gitu, bener-bener dari awal daftar, terus kayak gini sampai sekarang ya. Tapi puji Tuhannya nilainya aman-aman aja ya, nggak ada Iya. yang jelek, nggak ada yang ngulang atau ada yang mel. Jangan, nilainya harus bagus-bagus terus. Hmm. Oke, kalau tadi kamu bilang di fakultas, di prodi gitu, sering ada event-event. Mungkin apakah kamu ikut gitu event-event yang ada di fakultas atau nggak di prodi itu? Ada beberapa ada yang wajib ikut juga. Contohnya Mm-mm. pengenalan mahasiswa baru itu Oke. wajib. Sama dari jurusan aku ada English Days. Ada Oke. lagi leadership camp sama yang aku ikut karena diajak ada focus group discussion gitu. Oke, berarti ada yang wajib dan ada yang memang kamu ikutin gitu ya. Hmm. Nah, kalau yang wajib-wajib gitu kan tadi yang ada leadership, terus pengenalan mahasiswa baru, itu kan juga online nih ya, cerita-cerita dikit boleh lah ya, Iya. gitu. Kalau dulu aku leadership camp itu tuh masih offline gitu kan, kita seru-seruan bareng gitu. Nah, walaupun ini secara online, yang kamu dapetin tuh ada nggak sih? Atau misalkan seru nggak sih yang kamu ikutin acara-acara itu? Menurut aku sih seru banget, apalagi Oke, yang English Days ya dari jurusanku. Karena oke. dari situ aku belajar kepanitiaan sih. Karena itu Hmm. lebih kayak mahasiswa diajak buat bikin-bikin project dalam Oh. grup-grup yang kecil gitu. Mm. Terus aku belajar kepanitiaan dari situ pertamanya. Oke, berarti awal kamu mencoba untuk aktif di universitas, baik itu fakultas atau prodi itu, dari acara English Day yang wajib diikutin Hmm. sama mahasiswa prodi PBI gitu ya? Iya, benar. Jadi kan kamu bilang kamu dilatih untuk jadi pemimpin kah mungkin itu? Boleh nggak diceritain Iya. sebenarnya yang kamu ikutin di acara English Day ini tuh sebenarnya apa sih? eh Seperti yang aku udah bilang tadi itu eh English Day itu sebenarnya hari di mana kita harus ngobrol, harus Oke, menjalani acara dalam bahasa Inggris ya. oke, iya Tapi pasti. juga itu hari hari English Day-nya sendiri itu hari di mana kita melaporkan apa yang kita lakukan dalam kepanitiaan kecil itu. Oh, Jadi kalau buat aku misalnya itu kemarin aku ikut yang
penalaran ilmiah program tutoring. Itu kita ngadain tutoring buat membetulkan grammar sebelum UTS gitu. Nanti Oh, itu dilaporkan di English Day. dilaporkan di English Day. Ya, Oke, dipresentasikan lah. jadi itu semacam berkelompok gitu nggak sih awalnya? Iya, berkelompok. Berkelompok, terus tadi tutor itu kamu ngelakuin apa? eh, Melatih mahasiswa yang Heeh. ada kesulitan buat mata kuliah namanya grammar. Biar Oke, nanti UTS jadi lebih ngerti gitu. oke ya, semacam mungkin kalau bahasa awamnya belajar bareng kali ya? Iya, Bisa ya, dibilang kayak gitu. belajar Oh, bareng. oke. Karena yang ngajarin juga sesama mahasiswa, bukan dosen. Jadi mungkin kan Oh, lebih ngerti dari sesama mahasiswa kan. Gitu mm-mm. sih. Oke, jadi English Day itu juga ngebantu kamu juga belajar bareng teman-teman dan bukan dipimpin sama dosen ya, jadi sesama mahasiswa biar lebih enak nih kan mahasiswa-mahasiswa ngomongnya juga enak gitu, pemikirannya juga sama dibanding mungkin bapak ibu dosen sama mahasiswanya gitu. Iya. Oke, berarti awal mula kamu tuh bisa cukup aktif gitu ya di fakultas ini dari Hmm. English Day itu. Nah, kalau tadi udah ngomongin gimana sih kamu kuliah gitu terus terjun ikut acara sana sini gitu. Kenapa akhirnya kamu memilih program studi pendidikan bahasa Inggris nih? Karena banyak banget nih orang-orang yang ada juga yang terpaksa atau karena memang pengen jadi guru atau kalau kamu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya pertamanya aku tertarik sama bidang Inggris tuh karena memang aku dari dulu tuh udah suka. Terus ngeliat kampus lain tuh ada yang aku suka tapi jauh, nggak di Jakarta. Jadi aku lihat-lihat lagi, oh ternyata guru SMA aku tuh alumni dari eh, pendidikan bahasa Inggrisnya Atma Jaya. Terus aku kayak tanya-tanya, terus daftar deh. Oke, berarti memang dari kemauan diri kamu sendiri ya untuk daftar Hmm. di PBI Atmajaya. Oke, berarti dari kecil kamu suka sama bahasa Inggris gitu ya? Semuanya Iya. hal-hal kamu sebisa mungkin dengan bahasa Inggris gitu. Terus Hmm. karena mau kuliah, cari-cari universitas kok jauh-jauh, ya udah deh karena ada Atmajaya yang deket ternyata ada, pilihlah Atmajaya gitu. Iya. Oke, berarti benar-benar dari dalam diri ya, pengen masuk PBI benar-benar dari hati ya. Iya, sama Oke. juga aku dulu tuh sempet ada kesusahan buat ngajarin orang, tapi sebenarnya pengen. Jadi aku ngeliat Oke. kan ini udah Inggris kan, terus Mm-mm. pendidikan juga, jadi Uh-uh. double gitu loh. Mm-mm. Bisa ngajar, bisa ngajarin Inggris gitu. Oh, berarti punya pengalaman untuk mengajar juga berarti kamu ya? Sedikit ada. Oke, jadi ya ini digabung ya, kita mengajar menggunakan bahasa yang bukan bahasa asli dari negara kita gitu. Jadi ya cukup tertantang dan Hmm. ya akhirnya nih teman-teman ya langsung mau masuk PBI dari dirinya sendiri. Oke, kalau tadi kita udah tanya-tanya nih sama Jera bagaimana sih kuliahnya gitu kan. Selama kuliah 1 tahun ya kamu ya udah 1 tahun bukan sih? Udah ya? Iya, Udah satu kurang lebih tahun, sih. kurang Hmm. lebih ya udah hampir setahun Hmm. kan online nih semester 1, semester 2 ya walaupun nilaimu bagus gitu ya, ada nggak sih rasa jenuh, bosan, atau ih gregetan banget kok lagi-lagi depan laptop tuh ada nggak sih perasaan bosan atau ya something apalah itu ada nggak sih? Wah, tentunya itu ada sih, Kak. Oke. Ada, Wak. Itu ada. Oke, kenapa tuh bosennya kenapa gitu kan? Kalau aku tuh bosennya tuh karena aku duduk terus gitu. Karena aduh capek duduk mulu, pegel terus ya kalau udah selesai kuliah ya yang aku lakuin adalah aku ke kasur gitu. Aku rebahan, ngelebayin badan. Kayak gitu kan. Bener Aduh banget, bener bosen banget. banget. Bangun tidur depan laptop terus tiduran lagi gitu. Kalau aku kan bosennya kayak gitu tuh. Kalau kamu bosennya kayak Iya, gimana? iya, iya. Itu aku juga sama. Tapi kalau aku Oke. tuh bosen gara-gara kalau misalnya nih ada dosen yang ngajarin, terus aku nggak ngerti. Wah, saat Oke. itu juga lagi nggak bisa ditanya, ya aku diem dong. Oh, Terus oke, oke. ya jadinya bosen gitu loh, nggak ngerti apa-apa, terus udah lanjut aja. Jadi ya Hmm. nggak tahu mau ngapain.
Oke, bosannya karena nggak bisa berinteraksi langsung ya gitu, karena walaupun Iya. nanya secara online pun kadang suka nggak puas sih aku pribadi gitu. Hmm. Kadang nanya sama dosen online gitu kan, udah nanya gitu, tapi tuh kayak kurang puas, mau langsung ngomong lagi, terus kalau mau hubungin secara langsung kadang aku ada perasaan, aduh, nggak enak deh. Iya, Kayaknya tadi takut udah juga cukup kan. jelas, Hmm. iya gitu kan. Kayak tadi udah cukup jelas deh, kayaknya aku yang nggak dengerin, udah deh, aku buka lagi aja atau aku tanya sama temen gitu. Hmm. Akhirnya ya bosen gitu sih, karena aduh, kalau kuliah langsung kan bisa datang ke ruang dosen, tanya, Pak, Bu, ini bagaimana gitu. Ya sudahlah kita menikmati aja, tapi ya walaupun bosan-bosan gini nilai juga harus bagus ya, nggak boleh sampai menurun Iya. gitu kan. Oke. Kalau tadi kan kamu bilang bosannya salah satunya juga itu terus di depan laptop mulu gitu. Kalau cara kamu ngatasin rasa kebosanannya itu kayak gimana? eh Jujur aja sih ya, kadang-kadang kalau emang bosen tuh aku nggak sepenuhnya mata ke dosen sih. Oh, Kadang oke. bisa buka WA gitu, Hmm, dikit-dikit terus ke chat teman, nanyain yang kelewatan apa. Atau nggak oke. ya ngechat biasa, tapi kadang-kadang doang sih, Hmm. nggak Nggak selalu. apa-apa, oke, nggak apa-apa. Kayak emang kadang mahasiswa gitu ya, walaupun online gitu, matiin kamera, main HP gitu. Tapi nggak masalah Iya. gitu kalau asal buka HP-nya sambil nanya materi yang terlewat gitu. Kadang aku pun juga sama. Hmm, Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana ya? Halaman berapa ya? Kayak gitu kan. Jadi panik sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya, ya lah bener bosen banget, nih kayak gini mulu gitu. Oke, bener sama ya banget. problematika mahasiswa nih sama ternyata. Kamu pun juga ngerasain seperti itu. Gitu. Adakah hal lain yang kamu lakukan gitu selain kamu buka HP gitu? Atau ngapain kayak nyanyi atau ngapain gitu, ada nggak? eh Ya paling kalau bosen ya eh, nonton YouTube sebentar satu video terus coba dengerin Oh, lagi. oke. Nyanyi-nyanyi bentar terus ya dengerin lagi. Sebisa mungkin coba dengerin lah karena takutnya nanti penting juga kan ya. Oh iya, Apalagi kalau lagi harus, ada harus. tugas. Ya. Oke. Ngomongin tugas nih, Jer. Eh, kepikiran nih aku jadinya. Kan ngerjain tugas ada yang tugas kelompok kan? Yang kamu Hmm. lakuin tuh kayak gimana? Kadang kadang kalau aku dapat yang teman yang kurang bisa diajak kerja sama gitu ya untuk Hmm. ngerjain tugas online tuh kayaknya aduh, ya lah sama aja offline online gitu kan, kita lagi nih gitu, atau ya agak susah diajak kerja samanya, buka Jidox kok susah banget sih, padahal tinggal klik doang udah diundang nih gitu. Kalau kamu kerja Hmm. kelompok yang kamu lakuin selama online ini kayak gimana sih? Karena kan belum pernah ketemu gitu kan. Kalau aku Ya. udah tahu orangnya kayak gimana, cara ngerjain tugas dia gimana gitu. Nah kamu nih sebagai mahasiswa baru saat itu gitu ya, sekarang udah nggak baru lagi ya, udah punya adik tingkat nih Iya. ceritanya. Oke, Hmm. gimana sih pengalaman kerja kelompoknya itu secara online, apalagi sama orang yang baru kamu kenal gitu? Hmm. Kalau misalnya kerja kelompok sih, kebetulan di jurusan aku, angkatan aku, kampus aku juga semuanya baik-baik aja sih, nggak Oke. terlalu problematik gimana. Tapi kalau misalnya memang ada beberapa yang nggak gimana ya istilahnya, kurang bisa diajak kerja sama itu, aku sama teman-temanku yang emang satu kelompok itu bakal coba tegur dia. Terus Oke. bagi tugasnya mungkin dibedain dikit sih. Karena mau nggak mau kan itu nilainya nggak individu gitu loh. Itu Hmm. nilai kelompok. Jadi mau nggak mau ya kita juga harus mau kerjain gitu sih. Oke, bener banget, jadi harus nyelamatin semuanya juga ya, jangan cuma perkara satu anak, Hmm, jadinya berabe semua gitu kan. Nah, kalau benar-benar. kerja kelompok selama online kamu ini gimana sih? Eh, lewat Jidok sama-sama kah? Atau bagi tugas nanti disatuin? Atau gimana tuh? Atau mungkin video call atau apa? Nah, kalau yang itu sebenarnya pertama-tamanya sih kita nyari tahu dulu ya, sesama itu lebih nyaman pakainya kayak gimana. Karena beberapa anak Oh, emang ada yang lebih demen kerja bareng di oke. Jidox bareng-bareng saat itu juga. Ada yang lebih pengen tuh bagi-bagi tugas dulu, udah selesai baru dijadiin satu Oh, gitu. oke.
Berarti Kalau cara-cara aku kamu, sendiri sih, iya aku kamu dulu, sendiri kamu dulu. sih lebih demennya tuh kerjain bareng sih. Karena biar ide-idenya juga eh, jadi satu gitu, nggak ada yang ketinggalan sepemikiran lah istilahnya. Hmm. Ya, berarti tergantung juga ya sebenarnya kita kelompoknya dapetnya mana, terus karena kan setiap orang kan beda ya, ada yang mau cara kerjanya tuh udah nih gue beresin dulu nanti kita bareng-bareng. Tapi kalau kamu lebih suka kita kerjain bareng-bareng, takutnya kalau ada miskomunikasi gitu terus ada Hmm. salah paham gitu kan jadinya enak gitu dikerjain bareng-bareng gitu. Oke. Pengalaman kuliah gitu kan, nggak hanya kamu sebagai mahasiswi aktif gitu kan. Tadi kamu juga cerita English Day itu sebagai awal kamu bisa ikut kepanitiaan dan segala macamnya nih. Aku pengen tahu deh, Hmm. selama 1 tahun ini walaupun online, ada nggak sih yang kamu ikutin selain yang tadi acara wajib itu yang diprodi sama fakultas? Misalkan kepanitiaan atau mungkin relawan yang sekarang lagi ada di Atma gitu. Selain itu sih aku ada ikut UKM paduan suaranya ya, Gita Suara Oke. Jaya itu. Sama baru-baru ini aku dilantik jadi pengurus BMK, Wih, Badan asik, Eksekutif asik, asik. Mahasiswa. Oke, berarti sekarang ikut UKM, terus juga baru dilantik jadi pengurus BEM. Sebagai apa nih di BEM? Aku sebagai anggota divisi humas, Kak. Oh, oke, divisi humas, staffnya berarti ya? Ya, stafnya. Oke, wow. Cukup-cukup aktif ya nih. Kamu masih baru udah lumayan aktif banget nih. Ikut paduan suara, ikut BEM, terus tadi acara-acara prodi, fakultas gitu. Nah, karena yang Syukurlah, aku lihat Kak. kamu nih juga cukup aktif, apa? Lelah? Syukurlah. Oh, syukurlah. Aku dengernya lelah, Kak. Oke. Kalau lelah, aku nih sekarang yang lagi lelah nih. Aduh, curhat nih jadi kan. Semangat, Kak. Oke, kamu nih cukup aktif ya. Aku lihat anaknya ya. Dari cara kita ngomong pun aku juga kelihatan ini anak aktif banget nih. Nggak bisa diem nih, jangan-jangan kalau ketemu langsung nih. Eh, Mungkin kamu tipe anak yang aktif gitu ya. Terus di online ini kamu bisa ikut organisasi, ikut UKM, ikut ormawa, segala macem, panitia, acara-acara gitu bisa seimbangin dengan kuliahmu. Eh, Untungnya sih bisa, Kak. Karena eh, kalaupun ada rapat gitu tuh, eh, karena lingkupnya masih kuliah, jadi rata-rata tuh sama. Eh, Oh, Gimana ya? Pada free-nya tuh sama. hmm, oke. Biasanya malam. Jadi masih Hmm, bisa di-adjust gitu. Jadi selesai kuliah, tidur bentar, baru eh, kerjain tugas sendiri, baru rapat gitu. Jadi sih gitu. oke. Berarti kamu bisa menyeimbangi lah ya antara waktu kuliah sama organisasi dan kesibukanmu itu. Sempet kewalahan nggak sih? Sempet kayak keteteran, aduh ini nggak kepegang, ini nggak kepegang. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada pernah pas Oh, zaman pernah. UAS sih, aku Oke. ada ikut eh, namanya tuh apa ya? Lebih kayak konversi mata kuliah gitu sih, Kak. Jadi Oh, ada oke. salah satu mata kuliah wajib Mm-mm. yang aku boleh konversi ke mata kuliah fakultas lain. Oh, oke. Nah, itu aku kebetulan dapatnya desain game kan, Kapita Waduh. Selecta. Terus punya game aku tuh H-1 masih belum kelar sekitar 60%. Jadi aku bener-bener nggak Wow. tidur sampai jam UAS cuma buat ngerjain game itu. Oke, oke. Tunggu, tunggu. Ini menarik ya teman-teman ya. Ada game yang dikonvert itu ya apa? Dikonvert di Bukan mata mata kuliah yang kuliah. uh-uh. Jadi mata kuliahnya namanya Extensive Reading on Nonfiction. Oh, Jadi oke. dia kayak baca gitulah mata kuliahnya. Heeh. Katanya dosenku kalau misalnya IPK memenuhi bisa Heeh. konversi jadi mata kuliah dari fakultas lain Oke. gitu. Terus itu dikonversinya ke mata kuliah game. Gimana gimana? Eh jadi kalau misalnya aku Oh, ambil mata kuliah Kapita Selecta, heeh.
dia tuh dari fakultas lain kan, itu Mm-mm. bakal dijadiin nilai aku yang extensive reading on non-fiction. Oh, oke. Terus dan Tapi itu aku belum. ambil mata kuliahnya yang Kapita Selekta. Ah Tuh. ya, aku paham. Dan itu belum selesai menjelang UAS. Beberapa saat sebelum UAS tuh kamu Iya, belum selesai. Wow, iya. terus akhirnya bisa selesai itu gimana? Aku yang panik loh sekarang dengernya walaupun udahan kemarin gitu ya. Hmm. Itu jujur aja sih aku Ah, juga gak ngerti kenapa aku bisa ngelewatin itu. Aku kira oh, nggak akan oke. kelar sebenarnya. Oh, Tapi karena dukungan dari teman-teman juga, dari keluarga juga, udah ada planning itu sebenarnya. Jadi eh, syukurlah bisa kelar lah, Oh, walaupun aku gak tidur. aduh, emang problem mahasiswa gitu ya. Ada tugas, mepet, Hmm, nggak harus mepet juga sih. Mungkin yang terlalu berat di kita atau kitanya juga lalai gitu, akhirnya bikin kita nggak tidur. Tapi akhirnya tidur kan besoknya ya atau tentunya setelahnya, tidur. tentunya Habis tidur dong. habis kumpul langsung tidur. Oh, oke. Itu kebayang banget sih kalau aku jadi kamu, paniknya aku tuh kayak gimana, aku kebayang banget. Belum selesai terus dan nggak tidur itu udah pala puyeng, otak kemana-mana, dan akhirnya puji Tuhan nilainya bagus dong, harus bagus ya. Bagus gak nih? Ya, bagus. Bagus, Oke, untungnya kalau bagus. nggak bagus nih, bikin malu teman-teman semua di sini nih, udah nggak tidur, ngerjainnya mepet gitu kan. Oke, cukup menarik ya. Aku juga kaget lah gitu. Mendadak banget gitu. Maksudnya bener-bener sampai nggak tidur gitu. Kamu ngerjainnya belum selesai tadi kan Tapi itu kamu kan. jujur aja sih Heeh. sebenarnya salah aku juga sih, karena Oke. aku ada kesibukan lain, jadi tugasnya tuh ditunda-tunda gitu. Oke karena ada Hmm. oh ya itu tadi ya jadinya nggak kepegang gitu. Tapi ya puji Hmm. Tuhannya selesai. Jangan sampai nggak Hmm. selesai gitu kan. Malah nggak dapet nilai sama sekali. Oke, itu wow, cukup deg-degan ya teman-teman semua ya. Hmm. Hal-hal yang bikin dak dikduk gitu loh, Ker. Tapi ya puji Tuhan ya bisa selesai dan nilainya bagus nih teman-teman. Nah, kalau tadi kan organisasi terus juga perkuliahan kamu gitu. Kalau cara kamu nih selama ini gitu, cara ngebagi kamu waktu untuk belajar, cara bagi waktu kamu mungkin untuk keluarga, untuk teman sama keaktifan kamu di kampus ini tuh kayak gimana sih cara baginya kan kadang ada ya beberapa orang yang susah bagi waktunya nih. Kalau dari kamu sendiri kayak gimana nih? Siapa tahu tips dari kamu atau cara-cara kamu itu bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Kalau menurut aku sendiri sih, eh, cari dulu skala prioritasnya, sama tentuin yang menurut menurut aku, misalnya menurut aku ya, menurut Mm-mm. aku tuh paling susah sama paling gampang. Ada banyak orang yang bakal ngerjain tuh paling susah duluan, baru yang paling Oke. gampang kan. Tapi Mm-mm. pas aku coba sendiri itu ternyata aku lebih nyaman dengan ngerjain yang lebih mudah dulu, baru ke yang susah gitu sih. Mm. Iya bener juga sih. Kadang kalau kita ngerjain yang susah dulu kan itu kan ketunda dan semakin lama gitu atau mungkin Hmm, lebih berat gitu kan. Jadi yang sebenarnya gampang itu malah nggak kepegang atau malah lepas gitu kan. Oke, betul. teman-teman mungkin bisa dicoba nih yang harus ngerjain yang berat banget sampai berhari-hari. Kalau ada yang bisa berapa hari dikerjain selesai, kenapa tidak gitu kan? Itu cara kamu gitu ya. Terus kalau Hmm. ngebagi waktu kamu belajar dengan sorry kuliah organisasi itu kan padat-padatnya ya kamu ikut UKM Iya. paduan suara terus kamu ikut BEM sekarang terus belajar sama orang tua itu gimana kalau tadi kan untuk belajarnya sendiri tentuin skala prioritasnya kan yang paling penting yang mana dulu Hmm. terus kerjain yang paling gampang dulu kalau kamu gitu terus ngebagi waktu kesibukanmu ini tuh gimana oh my god. Eh, Jujur aja kalau buat itu sih aku kurang kurang baik juga sih. Kalau buat Oke. keluarga, untungnya gara-gara Mm-mm. online, Mm-mm. aku keluar aja tuh udah langsung ketemu keluarga. Jadi Oke, ya benar. mungkin dari situ bisa ngobrol dikit, baru nanti lanjut lagi gitu sih. Kalau Oke, buat kalau teman-teman itu udah dari kerja kelompok sih. Itu udah sekalian bonding juga soalnya. oke, berarti ya tetap ya sesuaiin sama diri kamu juga gitu.
yang mana dulu ya duluin. Kalau kuliah yang dulu ya memang kuliah kan yang paling penting ya. Jadi tetap Iya. prioritasin kuliah dulu. Terus keluarga ya puji Tuhan kita enak sih ya karena online jadi buka pintu, Hmm. wah orang tua, wah kakak nih, wah adek nih gitu. Jadi gampang kalau tentang keluarga. Oke, tadi kan udah banyak banget nih pengalaman yang kamu ceritain ke kita semua, pengalaman organisasi. Ada nggak sih hal-hal menarik yang kamu menarik, mungkin bisa unik, mungkin juga bisa sama kamu kuliah ini tuh kan online nih ya, terus baru mungkin Iya. kayak, aduh siapa nih ya malu nggak ya gitu. Ada nggak sih pengalaman unik atau yang bikin kamu tuh inget terus sampai ketawa-ketawa atau apakah gitu ada nggak? Ada sebenarnya. Aku ada ikut lomba Mm-mm. sama yang berkelompok gitu, isinya berempat maba sama satu kakak tingkat. Itu Oke. buat program kreativitas mahasiswa. Oh, PKM ya kalau Pernah nggak denger salah. nggak? Iya, Ah, PKM. oke. Itu. Lalu Nah, gimana tuh? kelompok aku tuh bikin proposal dari Oktober sampai Mm-mm. Februari. Nonstop Oktober, itu. Tiap minggu ada. Oktober sampai Februari Oktober. Wow, oke. Tiap minggu pasti selalu update gitu ya? Heeh. Terus? Oke, terus? Terus itu tuh gimana ya, kita belum pernah bikin proposal, dari yang belum pernah bikin proposal. Heeh. Enggak deh, dari awal pun juga kayak kita mikirin ide tuh bareng-bareng. Oke. Tadinya pertama berlima sama dosen, cuttingnya belum ada kan. Mm-mm. Terus dari situ tuh ada sempet meet up offline sekali buat Oke. ngomongin proposal juga. Terus udah mendekati deadline, Mm-mm. sekitar Februari tuh Ah, kita ada nambah anggota karena di syarat ternyata ada mewajibkan satu orang tuh beda angkatan. Kita oh, nggak oke. tahu. Itu Heeh. udah deg-degan. Terus kan masuk kan satu cutting Mm-mm. kan. Terus kita lanjut, akhirnya proposal kelar. Itu journey untuk membuat proposal itu tuh yang paling berkesan karena eh, paling melelahkan sih dibandingkan Oh. semua acara yang pernah ada. Itu yang paling melelahkan karena kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba disuruh bikin proposal tapi jadi gitu. Hmm, oke. Lomba PKM itu berarti kamu dan teman-teman kamu yang maukah atau didaftarkan sama dosen? Buat PKN sendiri kemarin kita daftar sih, jadi yang Oke. siapapun yang mau daftar bisa langsung ikut. Hmm, Kebetulan yang daftar tuh yang aku emang udah deket sih dari awal, oke. kebetulan sih Heeh. hokinya. Hmm, oke, berarti kamu sama teman-teman daftar gitu. Mungkin bisa dibilang sebagai modal nekat nggak sih? Karena nggak tahu harus Iya, gimana, iya. harus kayak gimana. Mm. Terus Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Wow, cukup menarik ya. Agak lama juga gitu. Tapi sebenarnya nggak lama-lama banget ya. Karena kan persiapan kamu harus buat artikelnya juga kan kalau nggak salah. Bener nggak sih? Iya, cari artikel dulu banyak, Heeh. cari sumber yang banyak, dan sumbernya juga harus yang terpercaya. Ternyata nggak bisa sembarang Hmm, artikel yang opini sendiri gitu lah, hmm, harus kayak berita, jurnal. hmm. Terus kita belajar cara nulis daftar pustaka, Oke. belajar paging, page numbering gitu-gitu. Ah, Banyak oke, banget. itu nggak bisa dilupain juga ya itu karena dibilang modal nekat, Hmm. ikut yuk lomba nih lomba gitu, nggak tahu apa-apa tiba-tiba, wow ternyata kayak gini gitu. Dan tadi aku menarik deh yang kamu bilang yang mendekati deadline pengumpulan, terus kamu kaget ternyata harus ada mahasiswa yang tingkatnya beda, itu kamu langsung Iya, buru-buru heeh. cari, itu aku kebayang deh panik kamu tuh kayak gimana saat itu gitu, harus nyari yang beda angkatan kayak gimana. Wow, oke, berarti itu salah satunya ya buat kamu bikin PKM kayak gitu. Oke. Mmm, selama kuliah nih, pengen tahu deh keseharian kamu sebagai mahasiswi PBI gitu atau kesehariannya anak-anak PBI deh gitu. Kayak gimana sih sebenarnya? Kadang kalau yang nggak tahu nih ya, yang nggak tahu kadang, oh anak PBI kan calon-calon guru bahasa Inggris nih tiap hari ngomongnya Inggris mulu tiap hari full gitu. Sebenarnya kesehariannya anak PB itu kayak gimana sih? Apa bener?
tiap saat harus dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit ngomongnya bahasa Inggris gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Atau kesehariannya kayak gimana? Nah, itu jujur aja aku pun kaget sebenarnya enggak. Ternyata Oke. enggak semuanya tuh Inggris. Oh. Kamu awalnya Ekspektasiku kira sebenarnya Inggris Inggris? semua sih. Heeh. Aku kira Oh. Inggris semua. Ternyata emang ada beberapa mata kuliah yang dalam bahasa Indonesia karena kita Hmm. diajarinnya tuh bukan sastra Inggris tapi pendidikan bahasa Inggris. Jadi Hmm. termasuk juga gimana caranya kita ngajar dalam Indonesia buat bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau Oh. emang ada bahasa Indonesianya gitu. Oke. Berarti tuh nggak salah ya kalau orang bilang mikir itu full bahasa Inggris tuh enggak ya. Berarti karena Mm-mm. campuran juga, nggak melulu harus bahasa Inggris tiap saat. Kamu kan juga kaget ya. Aku Iya, pikir aku kamu pun udah kaget. tahu gitu, udah tahu kalau misalkan ada yang program ngomong apa mengajar gitu segala macemnya. Dan ternyata ya kamu pemikiranmu adalah full bahasa Inggris. Nah, Mm-mm. keseharian lain anak-anak pendidikan bahasa Inggris yang mungkin kamu udah amatin ya, waduh keren banget nih diamatin. Kayak gimana sih mungkin ada yang tiap hari maunya ngomongnya bahasa Inggris atau belajarnya kayak gimana atau bagaimana sih kita udah nggak sih? Penasaran deh, karena kan aku pribadi kan juga awalnya mikirnya anak-anak pendidikan bahasa Inggris tuh ngapain ya tiap harinya ya kamus mulu nggak ya tiap hari aku mikirnya kayak gitu tuh awalnya. Tapi kayak gimana sih menurut kamu ya atau yang udah kamu lihat? Enggak juga sih. Oke. Namanya kita kuliah kan juga buat nyari ilmu kan. Jadi Mm. belum tentu orang-orang juga dari dasarnya emang udah banyak tahu Inggris gitu. Jadi yang belum ngerti Inggris banget juga tetap bisa join sih menurut aku. Paling nanti kalau lagi kelas dengerin, terus nanti Mm. kalau udah kelar kelas nanti nanya dosen atau enggak nanya sesama temen Oke. gitu. Oke, berarti nggak yang harus banget pinter-pinter banget ya, karena memang kan sebenarnya Enggak tujuannya harus. adalah untuk kuliah gitu kan, untuk Mm-mm. pendidikan kayak gitu. Nah, tadi kesehariannya kayak gitu ya, berarti nggak ya teman-teman ya kalau yang bilang mikir anak PBI itu selalu bahasa Inggris, bawa kamus tuh enggak. Karena anak PBI juga manusia juga ya, Iya. nggak melulu bahasa Inggris mulu dan orang Indonesia gitu. Nah, selama 1 tahun ini gitu, ada nggak apa sih yang udah kamu dapetin yang kamu ternyata udah paham atau kamu jadi pegangan kamu gitu, ada nggak? Pegangan gimana ya Kak maksudnya? Pegangannya itu tuh maksudnya, oh cara mengajar tuh kayak begini, aku harus selalu ini. Nah, apa ya, jadi pedoman mungkin ya, kayak gitu loh. Hmm. Ada nggak tuh? Kalau buat mengajar sendiri sih Mm-mm. jujur aja belum. Karena Oh belum. kalau berdasarkan RPS ya, itu baru Mm-mm. mulai semester 3 diajarinnya. Oh, oke, semester Semester satu 3. sama 2 memang lebih mengarah ke dasar-dasar Inggris sih. Itu. Oke, berarti selama 2 semester ini gitu ya, semester 1 semester 2 yang diajarin adalah basic dasarnya itu ya, dasar-dasar bahasa Inggrisnya Mm. seperti apa gitu. Oke, berarti belum yang sampai bekal kamu untuk ke depannya bagaimana Iya. gitu, belum ya. Oke, karena memang masih dasar banget. Nah, kalau 2 semester ini nih, mata kuliah yang kamu suka apa sih? Untuk itu ada beberapa. Mm-mm. Salah 3 diantaranya Salah semester satu tiga. aku ada, Oke. ya salah tiganya tuh dari dosen yang sama. Karena aku Oh ya. memang demen dosennya. Hmm. Ada pronunciation practice, Mm-mm. pelafalan, Mm-mm. listening and speaking fundamental, sama listening and speaking in academic context. Itu yang terakhir tuh semester 2. Oke. Nah, 3 mata kuliah ini tuh diajarin sama dosen yang bernama Riri Raffiani. Hmm. Beliau itu gimana ya? Aku suka banget kelas-kelas yang Ah, dibawain beliau lah. mm. Karena beliau tuh sangat-sangat suportif sama mahasiswanya gitu. Beliau nggak pernah lelah buat ngebantu mahasiswa yang kesulitan. Jadi kalau ada yang mau nanya, tanya aja pasti dia jawab sampai ngerti gitu. Oh. Terus kalau ada perkembangan, dia ngeliat perkembangan, mahasiswanya dipuji. Tapi bukan berarti kalau nggak ada perkembangan Ah, iya. dijatuhkan ya. Bukan. Ah. Kalau misalnya ada yang salah,
dia benerin, tapi yang konstruktif dan baik gitu loh. Inspirasi banget sih. Oke, selain cara mengajar beliau yang enak menurut kamu, yang baik, terus yang sabar, kenapa sih kamu bilang ketiga mata kuliah tadi tuh mata kuliah yang kamu suka? Kenapa gitu alasannya? Mungkin karena nilai kamu selalu bagus kah? Atau emang kamu tuh kuatnya di mata pelajaran itu? Atau kamu suka sama itu? Apa tuh? Kenapa? Eh, Semua yang Kak Pau baru bilang tuh berlaku ke aku. Jadi aku emang Oh, oke. sukanya tuh ngomong dalam bahasa Inggris. Itu Mm-mm. memang aku lebih kuat lah istilahnya. Dan Oke. kebetulan untungnya nilai aku juga paling bagusnya di situ. Jadi aku suka. Oke, berarti emang bener ya kamu nih tipe anak yang aktif ya. Jadi maunya ngomong mulu gitu. Terus ya hitung-hitung sebenarnya latihan juga sih gimana kamu akhirnya nanti Hmm. speaking di depan orang banyak gitu kan. Terus juga bahasanya juga bukan bahasa kita, pakainya bahasa luar, bahasa Inggris gitu. Wow, oke. Selain itu ya nilainya bagus lah ya, cincai Iya. lah ya, nilainya bagus lah ya. Oke. Tadi udah banyak banget nih teman-teman yang kita bahas sama narasumber kita hari ini gitu kan. Ternyata memang menarik ya kuliah di PBI itu tuh nggak hanya yang tadi teman-teman mungkin pikirkan aduh bahasa Inggris mulu gitu karena kan apa ya aku juga awalnya mikirnya kayak gitu tahu tahu Jar karena aduh ini anak Hmm. PBI ngapain ya kesehariannya ya gitu ternyata Banyak kok yang mikir kayak gitu. banyak. Oh banyak ya Hmm. teman-teman kamu juga mungkin kayak gitu kah? Iya. Aku sih Oh iya. kan aku sendiri juga banyak yang Hmm. juga kayak gitu Oke. istilahnya. Oke, kalau ini kita ngomongin yang agak jauh nih mungkin aja ya, walaupun kamu semester 2 Oke. gitu, tapi kan udah punya planning lah ya kita nanti mau gimana gitu. Kalau kamu sendiri nih, tujuan nanti setelah udah lulus nih dari PBI gitu kan, ada nggak sih niatan untuk menjadi guru gitu? Karena kan nanti kan lulusnya sebagai sarjana pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri nih ada niatan untuk menjadi guru kah atau yang lain gitu? Ada aku planning buat jadi guru, tapi tidak Hmm. menutup kemungkinan kalau aku mungkin ambil eh gimana ya bilangnya, ambil pekerjaan lain karena di Oke. dalam PBI itu nggak cuma diajarin buat jadi guru ternyata Kak. Oh, Aku juga jadi ada baru yang lain tahu gitu? ada bisa jadi translator, bisa jadi Hmm. pramugari, Oh, ambasador ya kalau nggak salah, embassy heeh, gitu, kerja di heeh. embassy. Bisa kayak gitu. Jadi ya kalau bisa yang lain juga aku nggak akan menutup kemungkinannya Mm-mm. sih, Kak. Karena juga harus buat planning lain gitu ya, nggak hanya Hmm, guru, kan harus juga punya rencana yang lain gitu. Tadi kan kamu iya. bilang bisa jadi pramugari juga. Wow, aku terkejut loh. Aku benar-benar terkejut banget gitu bisa jadi pramugari. Terus tadi banyak ya. Ada mata kuliah tersendirinya gitu atau enggak atau gimana? Tuh aku jadi penasaran. Buat yang pramugari itu sih aku nggak Oh, terlalu ngelihat yang benar-benar pasti ya. Tapi kalau buat heeh. translator itu emang ada beberapa mata kuliah yang khusus buat itu deh kayaknya. Oke. Seingat aku baca RPS sih, Kak. Aku udah Ah, belum baca RPS lagi. iyalah, liburan dulu kita santai-santai dulu Iya, aja, jangan buka-buka itu dulu gitu. betul Oke, betul. bisa aja nih ntar kalau diintip sama bapak dosen, wah ketahuan nih kita liburannya. Oke, tadi udah banyak banget nih kita tuh bahas-bahas keseruan kuliah kamu yang ternyata kamu masih semester apa masih baru aja tuh ternyata udah seaktif ini, udah se apa ya udah heboh beginilah gitu. Aku ngebayangin apalagi Mm. kan online ya. Kalau aku kalau misalkan mikir kalau offline is okay gitu aktif banget. Tapi ternyata kamu walaupun online ini walaupun tadi kamu bilang bosan-bosan juga ternyata kamu aktif-aktif juga gitu loh. Maksudnya aku pikir kamu dalam arti bosannya itu aku pikir bener-bener yang bosan gitu loh. Bener-bener yang aduh udah deh nggak mau ngapa-ngapain gitu kan ada kan orang-orang yang kayak gitu kan. Mm. Ya, tapi ternyata kamu walaupun dibilang bosen nih tapi tetap masih mau ikut aktivitas-aktivitas lain kayak gitu. Kalau di apa namanya organisasi-organisasi sendiri nih gitu, itu kan di luar dari mata kuliah ya nggak ada pelajaran-pelajaran gitu. Eh Mm. ngeganggu kamu nggak sih selama kamu kuliah? Kamu lagi kan baru kan, walaupun nilainya bagus gitu, ngeganggu nggak sih sebenarnya sama kamu? Eh, Mungkin kalau enggak sih, enggak. Oh Emang enggak, enggak ada. nggak Menurut ada. aku sih enggak. Kalau memang bisa bagi waktu, tahu skala prioritas, menurut Hmm. aku masih bisa dilakukan. Toh lagi di rumah juga kan. Oh iya bener banget. Hmm.
berarti nggak ngeganggu ya. Jadi karena Hmm. yang penting lo bisa ngatur diri lo sendiri ya kenapa enggak gitu. Ikutin Hmm. aja aktivitas yang ada di kampus. Dan itu kamu didukung nggak sih sama orang tua kamu buat aktif sana sini yang seheboh ini tuh didukung nggak sih orang tua kamu? Iya, dukung. Sekalinya Didukung. aku mention, pasti langsung mereka kayak, oh iya ikut aja deh, Oh, ikut aja. oke. Pasti selalu kayak gitu. Intinya Jadi dibawa ya, enjoy sih, Kak. mm, Kalau nggak dibawa enjoy, pasti jadinya berasa terbebani. hmm, dari diri kamu enjoy, terus juga dapat support dari orang tua dan bikin kamu lebih semangat gitu jadinya. Nah, ini deh, selama kamu di PBI ini gitu, ada nggak sih hal-hal yang apa ya, yang bisa dibilang tuh menarik gitu? Karena kan yang tadi kamu pikir semuanya bahasa Inggris gitu, ternyata kan enggak gitu. Yang menarik mungkin dari acara-acaranya gitu. Ada nggak sih yang menarik banget? Karena kan itu kan salah satu kesehariannya anak PBI kan. Hal yang menarik selama di PBI itu apa? Ada nggak sih? Kalau aku sendiri ya, bukannya Nah, dari acaranya sih yang menarik. Aku oke. pernah sempet denger Hmm. ada beberapa dosen tuh yang galak, Oh, tapi oke. ternyata enggak, Oh, sama sekali enggak, malah baik banget gitu oke. sih Kak. Jadi kamu dengar dari kakak tingkat kah? Itu aku nggak mau bilang dari siapa, Oh tapi iya, ada. tapi ada yang Ada. bilang seperti itu gitu. Oke, berarti ada Ada. yang bilang galak banget gitu. Itu bikin kamu parno juga kan di awal? Dari awal sebenarnya parno, jadi aku udah Oh iya. takut Ah, dan ah, ah. nggak mau salah lah di depan dia, Ah, tapi ternyata dilihat-lihat kalau memang niatan aku buat berinteraksi dengan dia baik, ya dia juga baik gitu. oke, berarti wow, itu menarik juga ya kamu mungkin yang dibilang itu dosen itu agak sedikit galak nih sama mahasiswanya ya. Ternyata enggak gitu malah yang aku lihat Iya. dari kamu juga oh enggak enjoy aja gitu kamu sama dosen itu Hmm. ya enggak takut ya takut lah ya takut nilai kita jelek gitu Iya, tapi maksudnya takut. enggak dalam arti yang galak banget yang diceritain gitu lah ya. Iya. Oh, oke. Kalau misalkan di acara-acara PBI sendiri nih, ini kan kamu sebutin ada English Day gitu kan. Kalau acara lain yang udah kamu pernah ikutin selain acara itu ada nggak sih? Dari PBI-nya Eh, langsung gitu. dari PBI langsung pernah aku ikut movie discussion, itu juga seru sih. Oh, Jadi apa itu tuh? kita semua nonton film di Heeh. lewat Zoom, terus Oh, nanti didiskusiin bareng, jawab-jawab pertanyaan oke. seputar filmnya gitu. Terus Oke, nanti ada jadi kuis-kuis dikit, terus dapat hadiah gitu. oh, oke itu dari acara HMPS-nya kah? Iya. Oh, oke. Jadi ada acara nonton bareng gitu. Itu dibagi kelompok Hmm. gitu ya? Dibagi kelompok nggak Iya, sih? nah, Oh, dibagi dibagi kelompok. kelompok. Filmnya juga full Nontonnya bahasa bareng Inggris. dulu. Oh, Iya. nontonnya bareng. Hmm. Oke, Nontonnya nonton. bareng, filmnya Hmm. bahasa Inggris, terus nanti dibagi breakout room di dalam Zoom, Heeh. dibagi-bagi Heeh. kelompok. Nah, di situ baru diobrolin tadi ada apa aja ya. Pertanyaannya ada ini nih, kita jawab bareng-bareng Oh. yuk, gitu. Mhm. Oh, terus nanti kalau udah mungkin ada kuis-kuisnya ya, kuis-kuis terus yang Iya, bisa jawab dapat hadiah. iya. Menarik ya, ternyata ya ada acara nonton bareng terus dapat hadiah. Kapan lagi kan nonton doang dapat hadiah gitu. Mm-mm. Oke, itu tapi kuis-kuisnya diaplikasikan dengan pelajaran di selama kamu kuliah nggak sih gitu? Kalau misalkan mungkin nih, kalau aku kan dari program studi bimbingan konseling kan, misalkan kalau ada games-games itu kan kayak seputar materi perkuliahan gitu, mungkin dapat hadiah Iya. gitu. Nah, kalau dari kamu itu kayak gimana tuh? Akhirnya bisa dapat hadiah, bisa dikaitkan dengan mata kuliah kah? Bisa, apalagi yang Oh, bagian diskusinya sih menurut aku. Karena hmm, kalau dalam bagian diskusinya kan kita mencari inti-inti dari filmnya kan. Nah, hmm. itu tuh ada dalam beberapa matkul ya. Buat aku sih, aku kaitinnya ke mata kuliah semester 1 aku sih. Ada Oh, yang extensive reading on basic-basicnya fiction. ya. Mm. Oke, cukup menarik loh. Ada nonton bareng dapat hadiah. Wow. Ini nih bisa dijadiin apa ya?
metode untuk ormawa-ormawa FPB kali ya, biar lebih Iya, seru benar, lagi kita benar. bisa Bisa, bisa. semakin akrab sama teman-teman kita. Terus nanti kan ada adik-adik tingkat kita nih yang masih baru. Oke, kita nih nggak kerasa loh ya, Jer. Udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol begini. Ya seru banget nih Iya, kalau kita lanjutin, mungkin kita bikin part selanjutnya kali ya. Sharing ilmu bareng boleh, FPB boleh. part 2 gitu. Kan Boleh, boleh, panjang boleh. banget nih ya yang kita bahas gitu. Hmm. Nah, mungkin apa ya? Yang terakhir kali deh nih karena mepet ya waktunya ya, karena harus 1 jam gitu. Kalau nggak takutnya nggak ke-save gitu kan. Pesan-pesan kamu deh dari Jera untuk calon maba 2021. Karena kan bentar lagi mereka akan kuliah nih di bulan September. Terus mereka ikut PMB juga. Pesan-pesannya untuk teman-teman Camaba PBI 2021 dan teman-teman Jera deh atau mahasiswa aktif lainnya. Terserah Jera mau buat siapa. Gimana? Yuk, silakan. Buat siapapun yang bakal belajar sih Hmm, dalam masa Oke. online. Kalau memang misalnya masih memang online nih, Hmm, pertama-tama be in peace dengan diri sendiri. Dalam arti berdamailah dengan diri sendiri dengan ah, fakta bahwa kita memang harus kuliah tuh online. oke. Bisa juga dibantu dengan ingat kalau kita tuh kuliah online buat tujuan yang sama, yaitu Nah, ngurangin resiko COVID kan ya. iya benar. Tuh. Dengan kita berdamai, kita bisa lebih bawah enjoy sih kuliah. Tanpa tanpa sadar juga bakal bikin kenangan-kenangan sendiri Nah, gitu. Itu oke, sih dari berarti aku, Kak. enjoyin diri sendiri juga, berdamai dengan diri juga. Ikutin aja alurnya, terus kalau mau aktif-aktif juga ya bareng sama Jera nih teman-teman, karena memang Jera nih cukup aktif ya, walaupun anaknya katanya bosenan gitu, tapi ternyata aktif juga gitu deh. Oke, kita udah 1 jam nih Jer, udah berbincang-bincang, udah tahu nih keseharian anak-anak PB itu ternyata begini kok, nggak semuanya bahasa Inggris gitu kan. Oke deh, karena udah 1 jam, terima kasih banyak ya Jera atas kesediaan kamu nih mau sharing Thank you, berbagi Kak. pengalaman di sini gitu bareng teman-teman dari PBI juga dan program studi lainnya. Terima kasih banyak ya karena kamu udah menyempatin buat sharing bareng. Terima kasih Jera, sehat selalu ya. Thank you juga, Kak, kesempatannya. Oke. Oke, teman-teman, tadi udah sharing banyak ya sama Jera nih. Aku ternyata nggak ekspektasi loh kalau Jera nih ternyata anaknya bener-bener aktif dan ternyata seru juga ya kalau kita lanjutin ngobrolnya, kita bikin part-part selanjutnya nih. Mungkin kita bisa bikin podcast bareng nih, Jera. Kita tadi udah banyak banget nih teman-teman ya kesehariannya anak PB itu kayak gimana sih gitu. Ternyata tadi ada juga acara nonton bareng, terus kita diskusi bareng, tuh seru banget. Terus kita bisa dapat hadiah dapat dari kuisnya. Terus tadi juga ada acara English Day, terus belajar bareng gitu ya sama sama temen dari mahasiswa PBI gitu. Dan ternyata wow, nggak hanya kamus melulu dalam dirinya anak-anak pendidikan bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi tetap semangat ya teman-teman semua yang buat yang lagi kuliah, yang ngerasa bosen, yang ngerasa aduh online lagi, jalanin aja, enjoyin aja demi kebaikan diri kita sendiri nih teman-teman, supaya mengurangi resiko kita terpapar COVID-19. Sekian dari sharing ilmu bareng FPB malam hari ini teman-teman. Saksikan terus dan pantau terus ya Instagram FPB UAJ untuk terus menyaksikan sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya bersama narasumber lainnya nih. Nggak hanya dari PBI aja, dari program studi, dari keempat program studi yang ada di fakultas kita. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah menonton, sudah menyaksikan sharing live kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat malam.